Terpaksa menikahi CEO muda. Bab 003. Brak. Tiba-tiba Gary masuk ke dalam ruangan CEO tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, hingga membuat sang CEO menatap tajam ke arahnya. Hehe, maafkan aku terburu-buru. Ucap Gary dengan menunjukkan deretan giginya, padahal setiap memasuki ruangan CEO Gary selalu saja begitu masuk dengan seenaknya tanpa mengetuknya terlebih dahulu. Ada apa? Tanya Ken singkat. Nanti siang ada jadwal pertemuan dengan klien dari perusahaan Wijaya Group setelah makan siang, elas Gary yang dibalas anggukan oleh Ken sang CEO dari perusahaan yang ia bangun dari nol tetapi tidak kalah terkenal dengan perusahaan milik dedinya, yaitu William Corporation GRUB. Sebenarnya dedinya melarang Ken mendirikan perusahaan sendiri karena dia harus mengambil alih perusahaan milik keluarganya, tetapi Ken menolak dengan alasan ingin membangun perusahaan dari nol, tetapi ia juga sering menggantikan dedinya di pertemuan perusahaan William ketika dedinya sedang tidak bisa hadir, sebab Ken adalah pewaris satu-satunya di keluarga William. Wijaya Group, bukannya pemiliknya sudah tiada? Tanya Ken. Benar, tetapi saat ini ada seseorang yang menggantikannya. Aku dengar CEO-nya adik dari pemilik perusahaan itu. Jelas Gary yang dibalas anggukan oleh Ken. Ya sudah kalau begitu aku keluar, oh iya nanti makan siang dengan Momi aku ikut tadi Momi juga menghubungiku katanya bersama Dedi juga, ucap Gary. Oke, singkat Ken. Setelah semua sudah kembali dengan pekerjaannya masing-masing, kini sudah menunjukkan waktunya untuk makan siang, sesuai dengan janji Ken dengan Mominya. Gary juga akan makan siang bersama mereka karena Gary merupakan anak angkat dari keluarga William jadi jika ada yang ingin mereka bahas Gary juga akan ikut hadir. Mereka kini berkumpul di ruangan private room di restoran milik Ken yang ada di dekat perusahaan William milik dedinya. Akhirnya kenyang juga, ucap Gary yang sudah selesai makan. Memang restoran ini tidak ada tandingannya, menu semuanya sangat enak. Ucap Dedi Eric yang memuji hidangan yang ada di restoran milik Ken, karena Ken meminta kedua orang tuanya untuk datang ke restorannya yang dekat dengan perusahaannya. Baiklah karena kalian sudah berkumpul ada yang ingin Dedi dan Momi bicarakan. Ucap Dedi Eric menatap kedua laki-laki tampan yang merupakan anaknya. Ada apa Dad? Tanya Ken. Dedi ingin minta bantuan dengan kalian untuk pergi ke perusahaan yang ada di Amerika. Di sana ada masalah yang cukup besar. Dedi tidak bisa meninggalkan perusahaan yang ada di sini, karena pekerjaan Dedi tidak bisa ditinggalkan jadi kalian harus berangkat malam ini juga. Jelas Dedi Eric. Apa? Ucap Gary dan Ken bersama. Oh no, bagaimana dengan gadis itu jika ku tinggal pergi, gumam Ken dalam hati memikirkan gadis yang saat ini berada di mansionnya. Setelah sampai di kantornya, Ken pun sangat pusing karena nanti malam dedinya menyuruhnya untuk berangkat ke Amerika sedangkan, di sisi lain ia memikirkan tentang gadis yang saat ini ada di mansionnya. Arggggh. Teriak Ken frustasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sudah hampir malam, Ken dan Gary sedang dalam perjalanan pulang. Ada apa denganmu? Tanya Gary yang memperhatikan Ken. Nanti malam kita akan pergi, bagaimana dengan gadis itu? Ucap Ken pada Gary, jadi, sedari tadi kau memikirkannya? Tanya Gary, dehem Ken. Dia tidak akan pergi, kau tahu kan sepertinya gadis itu baik-baik dia tidak akan mengingkari janjinya. Jelas. Gary, apa kau bisa menjamin kalau dia memang gadis baik-baik? Tanya Ken, jika yang aku katakan benar, aku akan menjadikannya istriku. Ucap Gary terkekeh. Kau jangan sampai menyentuhnya, umpat Ken. Setelah mereka saling bertukar cerita, tidak terasa mereka sudah sampai di depan mansion yang sangat mewah. Ken dan Gary memasuki mansion yang di mana mereka sudah disambut oleh Bi-ina Pak Matt dan para penjaga dan pelayan lainnya. Di mana gadis itu Bi? Tanya Ken yang tidak melihat Abel. Non Abel sedang mengerjakan tugasnya Tuan. Ucap Bi-ina berkata jujur. Suruh dia ke ruangan kerjaku ada yang ingin saya sampaikan. Jelas Ken. Baik Tuan nanti Bibi katakan pada Non Abel. Ucap Bi-ina dengan sopan. Ya sudah saya mau ke kamar.
Ucap Ken dan berlalu ke kamarnya yang ada di lantai 3. Sedangkan Gary ia sudah berada di kamarnya untuk beristirahat, karena memang kebiasaannya yang selalu pergi ke kamar setelah pulang kerja. AT5 tok, 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 ceklek. Abel yang sedang membereskan tugas sekolahnya yang baru saja selesai ia pun membuka pintu kamarnya. Abel mengerjakan tugas sekolahnya setelah ia selesai membantu para pelayan membersihkan mansion. Ia kira bahwa ia sendiri yang akan membersihkan mansion sebesar itu. Ternyata ia hanya membantu. Para pelayan yang lainnya, Bibi, mari masuk Bi, tucap Abel menyuruh Bi Ina masuk ke dalam kamarnya. Non Abel disuruh ke ruangan kerja Tuan Ken katanya ada yang ingin disampaikan. Jelas Bi Ina pada Abel, oh baik Bi, ruang kerjanya yang dekat dengan kamar Tuan itu kan Bi? Tanya Abel. Iya Non, itu ruangannya Tuan Ken kalau begitu Bibi kembali ke dapur ya, mau menyiapkan makan malam. Ucap Bi Ina berpamitan. Oh baik Bi, nanti Abel bantuin setelah bertemu dengan Tuan Ken, tucap Abel pada Bi Ina setelah Bi Ina pergi. Abel pun menuju ke ruangan kerja milik Ken. Ini kali ya, sepertinya iya, coba aku ketuk dulu. Gumam Abel. Tok, 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 masuk. Ucap seseorang dari sebalik pintu. Dengan cepat Abel membuka pintu ruangan itu, dan ternyata ruangan itu adalah ruangan milik Ken. Abel melihat Ken yang sedang sibuk dengan laptopnya. Tuan memanggil saya. Tanya Abel dengan sopan. Masuklah. Pinta Ken pada Abel, dengan cepat Abel masuk tidak lupa ia menutup pintunya kembali. Abel pun berdiri tepat di hadapan meja kerja Ken. Duduklah. Pinta Ken lagi. Jadi begini, nanti malam saya dan Gary akan pergi ke Amerika. Saya harap kau tidak akan kabur saat aku pergi, karena jika kau kabur saya akan meminta polisi untuk mencarimu. Jelas Ken dengan mode serius. Maaf Tuan, saya juga tidak akan pergi dari sini jika bukan Tuan yang mengusirnya karena jika saya pergi juga saya mau kemana, sedangkan saya tidak punya rumah, apalagi hutang saya banyak. Jelas Abel dengan sendu. Kasihan sekali gadis ini, sepertinya yang dikatakan oleh Gary benar, dia gadis yang baik, ilgumam Ken dalam hati. Baguslah kalau kau sadar diri, dan ini ambillah beli apa yang kau perlukan dengan ini. Ucap Ken dengan menyodorkan sebuah kartu miliknya. Tetapi ini, lucap Abel gugup, ia bukan tidak ingin mengambilnya, namun uang yang diberikan oleh Ken saja masih ada karena uang saku yang diberikan oleh Ken lumayan banyak. Tidak perlu gugup ambil saja. Ucap Ken dengan datar. Baik Tuan terima kasih, lucap Abel tersenyum manis. Dek. Melihat Abel tersenyum manis membuat jantung Ken berdetak kencang. Ada apa dengan jantungku? Kenapa melihatnya tersenyum membuatku tidak bisa mengontrol diri? Perasaan apa ini? Iguman ke dalam hati dan dengan cepat ia memalingkan pandangannya ke arah laptopnya. Kalau begitu simpan kartu itu dengan baik, dan keluarlah. Pinta Ken tanpa melihat ke arah Abel karena ia masih merasakan aneh dengan dirinya. Baik Tuan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kalau begitu saya permisi. Ucap Abel sedikit membungkukkan tubuhnya. Dehem Ken. Astaga ada apa denganku? Apa aku menyukainya? Tapi di hatiku masih ada Tiara. Tiara di mana kau? Apa kau lupa dengan ucapanmu dulu? Igumam Ken yang mengingat kenangannya dengan Tiara masa lalunya yang menghilang sudah 2 tahun. Di sisi lain, Abel begitu senang karena ia diberikan kartu oleh Ken karena ia bisa gunakan untuk membeli kebutuhan sekolahnya. Tuan Ken sebenarnya sangat baik, tapi kenapa dia suka berubah sikap kadang baik kadang juga kejam. Namun aku sangat berterima kasih walaupun aku tinggal di sini tidak gratis tapi setidaknya di sini masih banyak yang mempedulikan aku. Mapa, kalian jangan cemasin Abel ya, di sini Abel lebih baik daripada di rumah Om Hendra. Mereka ternyata tidak menyukai Abel makanya mereka pindah agar Abel tidak pulang ke rumahnya. Gumam Abel menatap bingkai fotonya bersama kedua orang tuanya yang ia letakkan di nakas sebelah tempat tidur. Sebaiknya aku bantu Bi Ina saja. Ucapnya lalu ia menyimpan kartu yang diberikan oleh Ken, dan setelah itu ia turun ke dapur untuk membantu Bi Ina.
Duar Biina lagi buat apa? Teriak Abel mengejutkan Biina yang sedang fokus dengan masakannya. Copot-copot, astaga non Abel mengejutkan Bibi saja, untung saja tidak Bibi pukul dengan spatula ini. Ucap Biina yang terkejut. Hehe maaf Bi, abisnya Biina fokus sekali. Ucap Abel terkekeh dengan mengambil alis spatula dari tangan Bi. Ina. Iya ini non, lihatlah Bibi sedang masak daging semur lada hitam karena Tuan Ken sangat menyukainya. Ucap Biina. Benarkah? Jadi Tuan Ken sangat suka dengan daging semur lada hitam ya Bi? Ucap Abel. Iya non beliau sangat menyukainya sejak kecil. Ucap Biina. Waktu makan malam pun tiba, kini Biina dan Abel berdiri di belakang Ken dan Gary yang sudah duduk di meja makan. Namun kali ini Ken menyuruh Abel untuk melayaninya makan. Abel, ambilkan saya makan. Pinta Ken pada Abel, dengan gugup Abel mengiyakan perintah dari Ken, iya tuan. Ucap Abel gugup namun dengan perasaan yang tidak karuan ia menahan rasa gugupnya. Dengan tangan yang cekatan Abel mengambilkan nasi dan beberapa menu lauk untuk Ken, sedangkan Kenia diam-diam memperhatikan setiap gerakan Abel. Dia ternyata sangat cantik, kenapa aku merasa memiliki seorang istri, gumam Ken dalam hati sambil memperhatikan Abel. Gary yang tahu dengan pandangan Ken, ia tersenyum tipis. Sepertinya dia mulai menyukai gadis ini, semoga saja dengan kedatangan Abel bisa melupakan masa lalu. Nya, gumam Gary dalam hati. Silahkan tuan. Ucap Abel dengan lembut ia menaruh piring yang sudah berisi dengan makanan itu di depan. Ken, kau mau kemana? Duduk. Pinta Ken saat Abel akan pergi dari meja makan mereka, saya mau kembali bersama Biina tuan. Ucap Abel dengan takut. Tidak perlu, kau duduklah dan temani saya makan. Pinta Ken dengan santai, sedangkan Ken jangan ditanya dia sudah melotot tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh pria jangkung itu, namun ia tetap tenang. Tapi Biina tuan. Ucap Abel terbata-bata. Biina kau pergilah makan dengan yang lainnya, biarkan Abel di sini temani saya makan. Pinta Ken pada Biina. Baik tuan. Ucap Biina yang merasa aneh dengan sikap tuannya, sejak kapan pria tampan itu mau makan dengan pelayan, namun Biina hanya diam dan pergi ke dapur. Duduk jah tidak perlu takut, saya tidak memakan orang. Ucap Ken dengan datar sambil mengambilkan nasi serta beberapa lauk. Nona duduklah, pria ini memang begitu dia tidak bisa bicara lembut, ucap Gary sambil terkekeh, namun Ken menatapnya dengan tatapan tajam. Makanlah, ucap Ken menyodorkan piring yang sudah berisi makanan, ia mengambilkan makanan untuk Abel. Terima kasih tuan. Ucap Abel dengan sopan dan takut ia merasa tidak pantas karena sudah dilayani oleh pemilik mansion, tidak perlu merasa rendah, makan saja. Ucap Ken yang tahu apa yang dipikirkan dengan Abel. Kenapa dia seperti cenayang bisa membaca pikiranku, gumam Abel dalam hati sambil memandangi piring yang sudah berisi makanan. Jika dilihat tidak akan membuatmu kenyang, kenapa tidak makan? Tanya Ken dengan mulut yang mengunyah. Tidak tuan iya ini saya makan. Ucap Abel dengan menggerakkan sendoknya ke arah mulutnya, ia makan dengan sopan dan elegan walaupun gugup. Dilihat dari cara dia makan sepertinya dia bukan orang sembarangan, siapa sebenarnya gadis ini, gumam Ken dalam hati karena beberapa pertanyaan terus melintas di pikirannya. Setelah mereka selesai dengan acara makan malamnya, Abel membersihkan meja makan dengan hati-hati, sedangkan Gary sudah pergi untuk menyiapkan beberapa dokumen yang akan dibawa ke Amerika. Dan Ken ia duduk sambil memperhatikan setiap gerakan Abel yang baginya terlihat cekatan namun pekerjaannya selalu rapi dan bersih. Abel, panggil Ken yang saat ini duduk di ruang utama dengan menyeruput sebuah gelas berisi kopi dan juga laptop di pangkuannya. Iya tuan ada apa? Tanya Abel yang berjalan ke arah Ken. Kau bantu saya siapkan beberapa pakaian yang akan saya bawa. Pinta Ken yang berdiri dari duduknya. Baik tuan. Ucap Abel mengikuti langkah Ken. Sampai di kamar,
Ken memasuki kamarnya yang tidak pernah dimasuki orang lain selain Bi-ina yang memang diperintahkan membersihkan kamarnya. Masuklah, jangan berdiri di situ. Pinta Ken yang melihat Abel berdiri di depan pintu. Iya tuan. Abel memasuki kamar yang bernuansa abu-abu tua dan putih yang dipenuhi dengan fasilitas yang lengkap dan mahal. Ia juga merasakan harum yang sangat menyeruak di indera penciumannya, yaitu harum dari tubuh Ken. Siapkan beberapa pakaian dan keperluan saya, ini kopernya. Pinta Ken menyodorkan koper berwarna hitam. Baik tuan, ucap Abel, karena dia sudah tahu apa saja yang Ken butuhkan. Ia dengan hati-hati mengambil beberapa pasang pakaian formal beserta perlengkapan lainnya. Setelah cukup lama ia pun meminta Ken untuk mengeceknya. Tuan coba dicek, apa ada yang ketinggalan? Tanya Abel yang tidak berani menatap Ken. Ia selalu menunduk. Gadis ini kenapa tidak pernah melihatku jika bicara? Apa wajahku begitu menakutkan? Gumam Ken dalam hati. Tunggu sebentar, ucap Ken. Ia pun mulai mengecek barang-barang yang sudah disiapkan oleh Abel. Ken merasa semuanya sudah lengkap dan benar. Ia juga heran kenapa Abel sudah tahu apa yang Ken butuhkan. Sudah semua, tapi kenapa kau tahu dengan apa yang saya butuhkan? Bukannya saya tidak memberitahumu? Tanya Ken yang duduk di sofa sedangkan Abel ia berdiri. Saya tahu, karena dulu ketika papa saya mau pergi ke luar negeri selalu menyuruh mama saya menyiapkan kebutuhannya, dan dari situ saya melihat apa saja yang papa butuhkan. Mungkin pekerjaan papa dan tuan tidak jauh berbeda jadi saya hanya mengira-ngira saja, tetapi jika ada yang kurang Anda bisa memberitahu saya tuan. Jelas Abel dengan jujur namun masih dengan wajah yang menunduk dan memainkan jari tangan. Sepertinya apa yang kau katakan masuk akal, dan semuanya sudah lengkap, dan saya mau bertanya padamu. Tanya Ken dengan menatap Abel. Mau bertanya apa tuan? Ucap Abel dengan tubuh yang sudah panas dingin karena ia sudah sangat takut. Walaupun Ken tidak pernah melakukan kekerasan tetapi dari ucapannya saja sudah membuat semua orang takut. Apalagi dengan tatapannya yang mampu mengintimidasi seseorang. Kenapa jika saya bicara kepadamu, kau tidak pernah melihat ke arahku? Tatap wajahku Abel. Tanya Ken membuat jantung Abel tiba-tiba berdetak lebih kencang saat memandang wajah Ken yang terlihat sangat tampan. Dek, dek, dek. Jantung keduanya saling berpacu lebih cepat saat tatapan mereka bertemu. Ken menatap mata cantik Abel yang sepertinya terlihat banyak kesedihan, sedangkan Abel ia menatap mata pria tampan yang menjadi incaran para wanita. Saya hanya menghormati Anda tuan karena Anda adalah majikan saya, jadi terlalu lancang jika saya yang hanya seorang pelayan harus menatap wajah majikan saya. Ucap Abel jujur dengan cepat ia kembali menunduk, tapi entah mengapa jantungnya berdetak kencang. Memang gadis yang berbeda, tapi kenapa begitu banyak kesedihan? Apa hidupnya tidak pernah bahagia? Kenapa aku merasa khawatir dengannya? Dulu ketika dengan Tiara aku tidak pernah merasakan seperti ini. Gumam Ken dalam hati. Ya sudah pergilah. Pinta Ken yang tidak tega melihat wajah sendu Abel. Baik tuan, saya permisi, ucap Abel dengan sopan. Ia pun berlalu dari kamar milik Ken. Tepat pukul 9 malam Ken dan Gary akan berangkat ke bandara karena jet pribadi keluarga milik William akan berangkat pukul 10 jadi mereka memilih untuk lebih awal agar cepat sampai ke bandara. Saya berangkat Bi, jaga Abel jangan sampai dia kabur dari mansion. Ucap Ken dengan datar, baik tuan, Bibi akan menjaganya. Ucap Bi-ina yang membalas ucapan dari Ken. Ayo kita berangkat jangan sampai kita telat, tajak Gary menatap atasan sekaligus saudara angkatnya. Kita berangkat Bi. Ucap Ken berpamitan. Hati-hati ya tuan Ken tuan Gary, semoga cepat selesai pekerjaannya. Ucap Bi-ina sedikit teriak karena Ken dan Gary sudah mulai memasuki mobil yang akan mengantar mereka ke bandara. Setelah kepergian Ken dan Gary Bi-ina kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sedangkan Abel dia berada di kamarnya karena ia sedang ada tugas sekolah yang melalui online. Abel sangat beruntung karena sebelum Ken berangkat, Ken sempat masuk ke kamar Abel untuk memberikan sebuah ponsel yang harganya sangat mahal.
Ken tahu jika Abel membutuhkan ponsel untuk tugas online-nya, karena Ken sempat melihat Abel yang merenung dengan berbicara sendiri mengenai nasib yang ia jalani.